Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat KJL yang sedang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Salah satunya adalah nikmat yang sangat luar biasa ini, yaitu nikmat Allah bisa berikan kita waktu. Allah bisa berikan kita waktu untuk mampu mendengarkan kajian pada malam hari ini. Insyaallah saya akan membersamai sahabat KJL. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Kenapa? Alhamdulillah kita masih hari ini diberikan kesehatan. Begitu banyak orang yang pingin bangkit dari tempat tidurnya yang berada di rumah sakit, ingin kembali sujud, ingin kembali dia mengingat Allah. Kalau memang itu belum terlambat. Sayangnya ketika kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, kita masih terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sampai apa? Sampai kita lupa bahwa beruntunglah kita masih diberikan nikmat sehat. Beruntunglah kita masih bisa mendengarkan kajian ini. Beruntunglah kita masih ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah membuka aib kita semua, entahlah, mungkin ada dosa-dosa kita yang Allah akan tampakkan. But kita percaya, kita yakin Allah itu enggak akan ngebuka aib hambanya. Selama apa? Kitanya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Aku apa prasangka hambaku. Kalau apa kata hambaku jelek, maka aku pun akan berprasangka jelek pada hamba. Makanya ya, Masya Allah, salah satu nikmat nih, pokoknya saya bilang ini nikmat yang sangat luar biasa sekali. Yang masih ada di sini, yang masih mendengarkan kajian ya, KJL. KJL itu Pak Akang, KJL itu keajaiban jalur langit. Pernah riyadhah bahwa jalur langit itu
ada dan pasti terjadi pada kita, bagi kita yang yakin, bagi kita yang percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Di mana? Dulu pernah saya kaji ya, di surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Di situ kuncinya kalau kita pengen menembus jalurnya langit. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Selawat riring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KJL, Masya Allah, semoga kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah lupa untuk berselawat kepada Rasulullah minimal 1 hari 10, atau sehabis sholat, atau kalau memang kita udah terus mendawami, kalau kita udah terus meriyadhahi sholawat ini, insya Allah mudah-mudahan di setiap napas yang terhembus di dalam diri kita isinya sholawat, bukan mengeluh. Kenapa ya hidup gua kayak gini? Kenapa ya? Kita jadi manusia yang selalu mengeluh. Padahal Allah udah begitu banyak ngasih kita nikmat. Kerjaan kita hanya mengeluh. Nggak punya uang, dia mengeluh. Ada masalah, dia mengeluh. Lalu di mana? Di mana keterlibatan engkau pada Allah? Padahal jika kita bergantung kepadanya, maka semua persoalan yang hadir dalam hidup kita Allah akan berikan mahroja. Allah akan berikan jalan keluar. Enggak ada jalan keluar, pasti ada. Yang penting kita apa? Sure, yakin, believe, percaya. Yang penting itu. Nah, makanya alhamdulillah. Kemarin sebelum kajian udah saya share baik di WA story saya ataupun apa ya, ada e-book, mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan dibaca, bukan hanya ketika ada di share kemudian didiemin aja, berarti kita nggak mau memperbaiki diri. Itulah ya, kita ini kurang literasi dalam memahami baca. Contoh, ketika di situ ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, kita udah baca, kita udah tahu, bahkan kita cuek sama isi bacaan itu pada literasi loh. Ya. Kita cuek, kemudian kita nggak ya tetap aja dia buang sampah di sembarangan. Ya. Banyak tuh spanduk-spanduk yang diikat ya di jalan-jalan agar apa, buang sampah kita itu jangan sembarangan. Tapi tetap kita nggak mau memperbaiki diri bahwa membuang sampah itu adalah satu buah etika atau perilaku atau attitude yang memang nggak baik. Kenapa masih aja ada gitu ya? Masih aja kita lakukan. Berarti literasi kita adalah memahami satu hal kita belum paham, belum connecting, belum terkoneksi. Maka harus kita koneksi. Ya, makanya sih, ketika buku The Power of Prasangka Baik ini saya tulis gitu, saya pengen segera saya share gitu. Agar apa? Agar sahabat KJL atau orang lain itu bisa mengunduhnya dan bisa membacanya. Agar apa? Sedikit-sedikit, oh iya, kebanyakan kita seujuan mulu sama Allah. Banyakan kita seujuan mulu sama manusia. Bahkan kita sering sekali berprasangka baik, berprasangka buruk sama diri kita sendiri. Makanya hadirkan. Kalau kita belum mampu menghadirkan, maka apa? Belajar. Karena the power of prasangka baik itu menghasilkan energi positif buat diri kita. Pesan Allah tadi, aku apa prasangka hambaku. Kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Robnya, maka semuanya everything is okay, semuanya baik-baik saja saya.
Tapi kita kebanyakan berprasangka buruk. Belum tahu kebenarannya kita langsung menjudge, ngomongin lu no dia. Dia lagi ngomongin lu. Padahal dia nimbrung di situ belum tentu dia ngomongin kita. Kitanya saja sudah berprasangka buruk pada sahabat kita atau saudara kita. Makanya frame ya, prasangka baik ini harus kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita amalkan. Sebuah mimpi itu tidak akan terwujud. Sebuah mimpi itu tidak akan terwujud ketika apa? Ketika kita nggak ada aksi. Kita pengen belajar berprasangka baik, tapi no action. Tapi nggak ada aksinya, mana bisa? Bangun dari mimpinya, kemudian dia pengen mewujudkan impiannya, kemudian dia tidur lagi. Bisa nggak kayak gitu? I think no, saya rasa enggak. Ya, makanya alhamdulillah ya, support terus. Mudah-mudahan saya bisa terus menulis buku-buku atau e-book yang bisa di-share secara gratis, insya Allah. Ya. Nah, maka kenapa saya menulis buku The Power of Prasangka Baik ini? Untuk menghindari frame-frame negatif. Bahwa kita terkadang sering salah sih ya. Sering salah langsung ngejudge orang. Menuduh dia itu ngomongin kita atau kita berprasangka buruk sama orang ya. Harusnya kan kita selalu berprasangka baik ya. Jadi inilah frame yang harus kita bangun, yang harus kita jaga dan mungkin kita awali dulu ya. Makanya insyaallah e-book ini saya persembahkan untuk sahabat KJL ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, silakan di-share ya. Insyaallah menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka sebelum kita pergi, begitu dahsyatnya the power of prasangka baik ya, maka coba kita renungin sejenak ya, kita renungin sejenak untuk diri kita. Makanya istirahatkanlah sejenak tubuhmu. Coba kita refleksikan diri kita dulu. Istirahatkanlah sejenak tubuhmu dan pikiranmu untuk dunia ini ya. Coba kita pikirkan sejenak, istirahatkan sejenak tubuh dan pikiranmu untuk dunia ini. Aku tahu banyak hal yang tidak bisa kamu ungkapkan kepada manusia. Banyaknya beban yang kamu sembunyikan dari orang yang kamu sayangi. Kenapa begitu? Enggak usah khawatir ya. Ada Allah. Ada Allah yang membimbing dan menolong. Ceritakan saja semua kepada Allah. Ceritakan keluh kesahmu, ceritakan apa yang menjadi persoalanmu, ceritakan semua kepada Allah. Tak hanya melepas bebanmu, tapi juga memberikanmu ketenangan. Curhat, sharing dengan Allah. Yang mungkin kita dapatkan dari manusia. Dalam doa coba. Dalam doa kamu bisa mengungkapkan keraguan, ketakutan dan harapan, pasti Allah dengar. Allah pasti dengar ketika engkau mengungkapkan keraguanmu, ketika engkau ketakutan dan ketika harapan, Allah itu pasti dengar. Dengan begitu kamu bisa lebih tenang dan lebih jernih. Dengan cara itu kamu bisa menghadapi tantangan dengan energi baru. Kamu juga bisa menuliskan doa-doamu dan harapanmu dengan ajaib. Cerita ke Allah bukan hanya ketenangan,
tapi juga keajaiban. Ceritakan keajaiban atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Itulah satu persatu masalahmu. Allah selesaikan dan impianmu terwujud. Tenang. Ada Allah. Enggak usah khawatir. Ya. Maka menulislah doa-doamu dan harapanmu. Insya Allah. Ya. Ketika engkau dekat dengannya, bukan hanya ketenangan. Ketika engkau dekat dengannya, maka apa? Maka Allah akan selesaikan satu persatu persoalan dalam hidupmu, dan Allah akan mengabulkan apa yang menjadi impianmu. Insya Allah, keren ya, Insya Allah, luar biasa. Sahabat KJL, sebelum kita mengkaji tentang the power of prasangka baik, kita refleksikan diri kita, jawab dengan jujur, renungkan, dan jika perlu tulis ulang di dalam buku diari kita atau buku harian kita, kalau memang kita punya. Tapi kalau tidak, kita perlu ingatkan saja, ya, bahwa jawab nih dengan jujur. Kemudian setelah itu renungkan. Setelah renungkan, kalau perlu tulis apa yang menjadi atau apa yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama, prasangka kepada Allah. Tanya dalam diri kita, apakah aku sering mengeluh saat diberi ujian oleh Allah? Ini satu pertanyaan nih. Prasangka kepada Allah. Yang pertama, coba tanya dirimu dan jawab dengan jujur sebagai renungan ya, dan sebagai refleksi diri pada malam hari ini kita. Apakah aku sering mengeluh saat diberi ujian oleh Allah? Jawab dalam hati. Kalau ketika kita diberikan ujian oleh Allah masih mengeluh, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Banyak di sekeliling kita dia mengeluh, hidup gue begini amat ya. Rasanya Allah nggak adil. Gue hidup susah mulu. Coba tanya diri kita. Sebelum kita menyalahkan orang lain, tanya diri kita. Ketika kita diuji, apakah kita mengeluh? Tuh, itu. Yang kedua, kalau udah ketemu jawabannya, jawab dalam hati. Ya. Kedua, kapan terakhir kali aku yakin bahwa Allah sedang menyiapkan kebaikan besar untukku? Ya. Kapan terakhir kali? Coba, kapan terakhir kali? Ya. Ada kisah yang terjadi sama diri saya kemarin. 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Waktu itu tanggal jadwal kontrol saya waktu itu. Nah, saya hendak menuju ke rumah sakit karena mau kontrol. Ya, pasca operasi kemudian kontrol. Saya dengan sopir saya. Ya. Terus melaju menggunakan mobil waktu itu. Tiba-tiba masih pagi waktu itu. Tiba-tiba di perjalanan tidak begitu padat, cuman orang-orang disibukkan dengan aktivitas pagi hari. Ada yang berangkat kerja, ada yang pergi sekolah, ya, ada yang pergi sekolah, dan juga banyaklah aktivitas pedagang yang berbelanja untuk
persiapkan dagangannya. Di daerah kampung besar, tiba-tiba ada seorang pengendara motor langsung menyalip dan dia nggak sadar. Tiba-tiba di depannya ada beca. Buak, terjatuhlah dia. Nah, kami terus aja jalan karena mungkin memang tidak ada benturan di dalam mobil. Cuman terdengar dari belakang mobil itu ada seorang jatuh. Kami melaju terus. Melaju sampai mau belengkok ke belok ke Arkadia, tiba-tiba mobil kami diberhentikan. Ya, diberhentikan oleh orang itu. Dia mengetuk jendela mobil kami dan dia suruh apa? Sopir saya ngotot tuh. Karena memang benar, kami tidak tidak menyenggol ataupun apa. Tapi saya bilang, coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kata dia parah lukanya, tapi coba kita lihat. Benar enggak gitu. Karena kami nggak merasa nubruk, itulah mobil. Bener salah tetap dipersalahkan, kan gitu. Tapi kami balik, ternyata luar biasa. Saya nggak berprasangka buruk di situ. Wah, pasti ini tidak. Saya tetap tenang, yakin bahwa apa? Pasti ada sesuatu nih yang sedang Allah persiapkan. Saya yakin gitu. Maka saya tenang menghadapinya. Bukan takut, kita udah kabur aja dah. Itu bukan cara-cara gentle atau orang yang bertanggung jawab. Kata saya bilang balik, coba kita lihat kondisinya. Bilang, meskipun memang kita nggak ada yang terjadi tidak ada terjadi benturan memang. Ya. Kemudian balik, kondisinya parah juga, parah tidak patah kaki enggak, cuman dia menyentuh aspal. Ternyata jadwal saya mau kontrol ke Tangerang, malah harus mengantar si korban ini ke rumah sakit. Ya. Saya berprasangka baik waktu itu. Berarti hari ini Allah tidak mengizinkan saya untuk ke sana. Maka setiap peristiwa yang terjadi atau setiap sesuatu yang menghalangi dalam diri kita, jangan kita anggap, gara-gara dia begitu gua nggak jadi. Jangan suka menyalahkan. Yakini bahwa apa? Bahwa Allah mungkin sedang menyelamatkan kita. Bahwa Allah sedang apa? Mungkin kalau kita ditunda tiba-tiba bannya bocor atau apa, ya mungkin kita nggak punya pelajaran. Tapi di situ ya kita tidak dikasih hari itu. Mungkin saja ketika kita dari situ kemudian lanjutkan perjalanan, there is nothing we know, tidak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa? Nggak ada yang tahu musibah apa yang akan terjadi, kan kita nggak tahu. Oleh sebab itu Allah menyelamatkan. Stop istilahnya, Mister, Kang, udah tunda dulu perjalanan. Kan gitu. Jangan diteruskan. Berprasangka baik kepada Allah. Jangan ngotot, ini jadwal kontrol gue harus ke sana. Masih ada kesempatan. Kan gitu. Makanya setelah dari rumah sakit saya balik. Ternyata korbannya itu adalah saudara kandungnya si sopir saya. Gitu. Jadi alhamdulillah dia sudah membaik dan sudah mendingan, udah better lah ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang makanya ketika jangan ngotot ketika Allah kasih bentuk teguran yang seperti ini nih. Contoh lain, kita berprasangka buruk nih sama Allah. Kan ada kan satu pesawat, dulu kita pernah ngedengar berita ya, baca atau ngedengar berita. Satu pesawat
hilang, ya, dan semua korban meninggal di laut, ya kan? Ya, karena jatuhnya pesawat itu di laut. Hanya satu orang yang selamat. Karena apa? Alasannya apa? Dia telat ketiduran. Siapa yang berusaha? Jamnya apa? Tidak, Allah sedang menyelamatkan kita. Sebenarnya kitalah yang selalu berprasangka buruk karena kita nggak belajar prasangka baik. Itu kepada Allah. Yakini bahwa oh iya, setiap peristiwa yang Allah hadirkan, yakini bahwa oh ini gagal. Aku yakin Allah akan mempersiapkan sesuatu yang lebih sempurna atau sesuatu yang lebih baik. Kan gitu. Ini terjadi loh. Ini pelajaran buat saya dengan ya. Saya dapat pelajaran itu. Ya. Oh iya. Maka saya merefleksikan diri, belajar. Oh iya. Ah, ini saya share lah kisah ini. Ya, saya share agar kita terus bisa berprasangka baik atas peristiwa yang terjadi gitu. Ya. Atas peristiwa yang terjadi. Ya, makanya ketika kita ditunda keberangkatan kita atau apa yang terjadi dalam diri kita, don't judge Allah. Jangan menghakimi Tuhan. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu sedang menyelamatkan kita. Gitu. Ya. Nah, itu coba refleksikan diri kita. Ya. Kapan terakhir kali aku yakin bahwa Allah sedang menyiapkan kebaikan besar untukku. Gitu. Itu prasangka baik, itu prasangka kepada Allah. Yang kedua, sekarang prasangka kepada sesama. Coba tanya dan jawab dengan jujur, siapa orang yang pernah aku nilai buruk, namun ternyata penilaianku salah. Ayo, coba. Siapa orang yang pernah aku nilai buruk, namun ternyata penilaianku salah? Pernah. Kita ngomongin dia, ya. Padahal dia mau menyelamatkan nama baik kita, tapi kita anggap dia itu salah. Padahal dia sudah menyelamatkan kita. Kita berprasangka buruk kepada dia. Coba, wah ternyata ya Allah ampuni aku ya Rob, aku sudah menilai buruk dia. Gitu. Ya, minta maaf, ampun. Nah, kayak gitu. Coba, ya. Pernah enggak kita menilai buruk seseorang? Ternyata dia niatnya baik, malah kita memberikan penilaian yang tidak baik. Kemudian coba deh jawab dengan jujur dalam hati. Apakah aku mudah memberi maaf dan mencari alasan positif atas sikap orang lain? Pernah nggak kita begitu? Hah? Coba kita pikirkan, kita renungkan. Nah yang ketiga adalah prasangka kepada diri sendiri. Coba jawab dengan jujur dalam diri kita. Apakah aku sudah cukup mencintai dan memaafkan diriku sendiri? Bagaimana kamu menjaga merawat dirimu sendiri? Itu. Coba. Kemudian yang berikutnya coba tanya, seberapa sering aku berkata aku tidak bisa? Padahal belum mencoba dengan sungguh-sungguh. Seberapa sering? Tapi belum bilang aku tidak bisa. Tapi kita belum mencoba dengan sungguh-sungguh. Selama di jalan kebaikan ya. Kalau di jalan keburukan dia untuk melakukan sesuatu dengan hal-hal yang nggak baik jangan. Ya, bilang nggak mau atau bilang saya nggak bisa. Bukan tidak bisa dalam arti tidak mau bersungguh-sungguh mengerjakannya. Karena itu di jalan kezaliman. Jangan membuat diri kita susah. Ya. Kenapa? Hisapnya itu berat. Kalau kita membuat diri kita susah, nanti hisapnya. Kalau kita
segala apapun kita halalkan dalam diri kita, walaupun itu sifatnya haram, kemudian kita menghalalkannya, siap-siap, ya, ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap sesuatu itu akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Jadi seperti itu, belajarlah. Pengennya mah hijrah, pengennya memperbaiki diri, tapi apa? Masih berburuk sangka dengan orang, masih berpikiran negatif, masih menilai orang tidak baik, masih attitude-nya enggak baik, masih melakukan masih mengambil harta-harta yang masih demen dengan harta-harta yang bukan menjadi haknya. Bagaimana hijrah kita bisa sempurna? Ya, jadi seperti itu. Coba tanya dalam diri kita. Nah, sekarang yang keempat. Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan atau kamu lakukan? Hari ini contohnya. Hari ini aku akan memilih satu situasi contohnya yang biasanya membuatku sujon, maka hari ini aku apa? Coba pertama ngambil napas panjang. Terus setelah mengambil napas panjang, pikir, coba hilangkan pemikiran negatif, hadirkan positif. Oh iya, aku salah tadi mikirin si fulan begini. Astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, tadi aku buruk sangka ini. Setelah itu apa? Doakan dia, ya Allah. Berikan dia kebaikan. Itu. Ya. Ambil napas, tarik. Ya Allah. Ubah pikiran kita dari negatif berubah menjadi positif. Berprasangka baik, prasangka buruk dibuang. Coba kita praktekkan deh. Ya, coba kalau yang masih ngedengerin kajian ini sedang mendengarkan, coba praktekin. Ya, baru refleksi doang ini, kita belum ke materi. Ya, jadi coba kita ambil napas kita, ambil napas panjang kita. Setelah mengambil napas yang panjang, kemudian buang pemikiran-pemikiran kotor kita. Ya, prasangka buruk kita kepada orang lain buang, sama saudara, sahabat, tetangga, buang pikiran itu. Kemudian hadirkan, doakan kebaikan bagi orang yang kita pikirkan. Yang tadi, oh iya gue lupa, gue sangka dulu sama dia gitu. Pikirkan coba. Nah setelah itu doa hari ini. Ya Allah, doa ya. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku prasangka baik kepadamu dan kepada sesama. Jauhkan aku dari prasangka buruk yang melemahkan jiwaku. Bimbing aku untuk melihat segala sesuatu dengan cahaya kasih sayang dan hikmah darimu. Ini keren doa. Ya, coba kita lakukan refleksi ini agar kita bisa belajar untuk bisa selalu berprasangka baik kepada siapapun. Pada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri. Ambil napas panjang, kemudian ganti pikiran prasangka buruk kita dengan prasangka yang baik. Hadirkan orang-orang yang pernah kita pikirkan keburukannya padahal itu tidak terjadi. Maka setelah itu kita doakan dia. Ya. Doakan dia yang hadir di pikiran kita yang memang kemarin atau yang lalu dan sudah lama kita berprasangka buruk kepadanya. Hadirkan. Kemudian doakan, ya Allah ampuni aku dan dia. Ya. Setelah itu apa? Berdoa nih yang kayak tadi yang saya bacakan. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku prasangka baik kepadamu dan kepada sesama. Jauhkan aku dari prasangka buruk yang melemahkan jiwaku. Bimbing aku untuk melihat segala sesuatu dengan cahaya kasih sayang dan hikmah darimu. Amin. Masya Allah. Bisa nggak?
Bisa nggak kita mempraktekkan ini nih? Ini aja dulu dah. Ya, refleksi diri kita dulu dah. Makanya kenapa di dalam e-book yang saya share ini menjadi halaman depan, ya. Maksudnya menjadi setelah daftar isi baru belum bab, langsung refleksi diri. Kenapa? Agar ketika kita di sini kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan oh iya mau memperbaiki diri. Gitu. Keren ya? Iya. Maka refleksi diri ini kita hadirkan dulu di awal. Agar apa? Dia mau mengingat. Iya, bahwa prasangka buruk gua dulu banyak gitu. Maka sebagai pengenalan, jika kita melihat Allah sebagai kebaikan, maka kita juga lihat prasangka baik ketika musibah menimpa. Kita dan memandangnya sebagai kebaikan, sebegitu hidup kita akan istiqomah dalam keimanan. Kenapa? Karena menganggap semua yang kita alami adalah apa? Bahasa kasih sayang Allah tanpa memperdulikan ini bentuk nikmat atau musibah. Jadi ketika orang yang sudah berprasangka baik, dia tidak lagi menyangka wah ini nikmat atau musibah. Yang penting dia selalu apa? Berprasangka baik kepada siapapun. Musibah, gua guna musibah no gara-gara dia no. Gitu. Insya Allah luar biasa keren ya. Oke, insya Allah bisa ya kita refleksi ya. Kita refleksi, kita belajar ya pada hari ini, pada malam hari ini tentang prasangka baik. Maka hadir di bab 1 ya. Di bab 1 itu hakikat prasangka baik. Apa hakikat prasangka baik? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa dibilang ayat ini mengajarkan kita tidak mudah berprasangka buruk? Karena itu bisa mengarah kepada dosa. Orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita fitnah, dia nggak benar tapi kita ngada, kita berprasangka buruk kepadanya. Prasangka husnuzon, prasangka baik, dalam bahasa Arabnya husnuzon, berarti terdiri dalam 2 kata bahasa Arab. Hus berarti baik, indah dan positif. Zon berarti berarti dugaan atau prasangka. Secara istilah, husnuzon ini berarti berprasangka baik. Yaitu apa? Menyadarkan dugaan kepada sesuatu secara positif, bukan negatif. Meskipun belum nampak kebenaran secara jelas. Maka kata Ibnu Qayyim, berprasangka baik adalah salah satu bentuk keyakinan hati yang mulia. Yang ia tumbuh dari keimanan, pengetahuan dan pengalaman terhadap apa? Terhadap kasih sayang Allah dan kebaikan manusia. Lahir prasangka baik. Makanya apa bedanya husnuzon dengan suuzon? Ya, husnuzon itu prasangka baik, suuzon itu prasangka buruk. Husnuzon timbul dari hati yang bersih, sedangkan suuzon timbul dari hati yang negatif. Kemudian apa? Mendorong, husnuzon itu mendorong kepada kasih dan ukhuwah. Sedangkan suuzon itu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Husnuzon juga menyucikan jiwa, sedangkan suuzon itu mengotori jiwa dan pikiran. Mana yang lebih sehat? Landasan apa yang menjadi landasan psikologis dalam husnuzon, Kang? Dari sudut pandang psikologi positif, prasangka baik termasuk dalam kategori coping positif, yang artinya apa? Membantu seorang menanggapi tekanan dengan secara sehat. Ya. Ini dalam segi psikologis ya. Banyak orang-orang yang terganggu jiwanya,
Itu karena psikologisnya ini tidak ditanggung. Bawaannya emosi, bawaannya marah ya karena ini. Ya, karena ketika dia diterpa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya, maka dia merontak. Wah, ujung-ujungnya harga diri, bro. Ya. Terus meningkatkan ketahanan emosional. Jadi dengan suzon ini akan menghadirkan sikap psikologis yang apa? Yang mempunyai atau meningkatkan ketahanan emosional. Dia nggak gampang marah atau menjudge orang, enggak. Ya santai aja. Mungkin dia mendorong pemikiran yang rasional dan produktif. Orang-orang yang selalu berprasangka baik, dia tidak selalu berprasangka yang enggak terhadap rekan bisnisnya, sahabatnya, tetangganya atau lain-lain. Biasa aja. Karena dia sudah terbiasa dengan pribadi, dia sudah terbiasa dengan sikap itu, prasangka baik. Maka penelitian yang diteliti oleh Anisatul Mudifa 2002, yaitu Uin Wali Songo, menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki sikap husnuzon itu memiliki tingkat kecemasan kerja yang lebih rendah. Dia nggak khawatir kayak sekarang kita ya di era sedang masya Allah yang luar biasa pada hari ini. Lapangan kerja begitu tidak mudah kita dapatkan. Ya, kalau kita nggak punya ordal mungkin kita belum bisa masuk. Ya. Kalau nggak kita punya orang yang kita percaya mungkin. Ya, makanya masya Allah orang-orang yang berprasangka buruk, insya Allah dia tidak khawatir dengan masa depannya. Ya. Bahkan dia tidak khawatir dengan dirinya. Dia hanya yakin Allah ada bersama saya. Dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan atau kabulkan apa yang menjadi impian kita atau terwujud. Masya Allah. Ya. Makanya di dalam prasangka baik dari surat Al-Quran. Itu ada di dalam surat Al-Hujarat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat Al-Hujarat ayat 12 ini melarang keras kita. Jadi melarang keras kita ini untuk apa? Untuk berburuk sangka. Kenapa? Karena kebanyakan buruk sangka itu tidak berdasarkan dan hanya merusak ukhuwah. Buruk sangka itu hanya menebak-nebak, mengada-ngada. Ya. Makanya ya, di dalam surat Al-Hujarat ini jauhilah kebanyakan prasangka. Udah berpikir positif aja. Kalau bisa ketika engkau bertemu saudaramu dan jangan ceritakan tentang keburukannya, cari 77 alasan. Ya, 70 alasan. Ya, insyaallah. Hadis juga ada dalam hadis tentang berprasangka baik, husnuzon. Ya, hadis dari Bukhari Muslim, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka ia mendapatkannya. Dan jika berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkannya juga. Tuh. Baik dia dapat, buruk dia dapat, ya. Kayaknya jauhilah prasangka, ya. Karena di dalam satu hadis riwayat Ahmad, jauhilah prasangka karena prasangka adalah ucapan paling dusta, belum tentu kebenarannya. Ya, insya Allah. Ini yang harus kita pahami, ya. Ini. Maka sebelum kita tutup, nanti mudah-mudahan kita bersambung ya ke part berikutnya. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa prasangka baik itu adalah bagian dari menjaga kehormatan dan harga diri orang lain. Banyak tuh orang-orang yang dikasuskan karena mencemarkan nama baik, ya. Hati-hati. Terus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dalam Madarijus Salikin, di situ dikutip di dalam kitab itu apa kata beliau di dalam kitabnya, prasangka baik kepada Allah adalah dasar dari ibadah dan prasangka baik kepada sama adalah dasar dari hubungan sosial. Ya, makanya mulai malam ini yuk kita refleksikan diri kita, setelah itu yuk kita belajar untuk berprasangka baik. Maka kenapa prasangka baik itu penting?
Satu, prasangka baik itu penting karena dapat mempengaruhi perilaku dan cara kita berpikir. Orang yang memiliki husnuzon, prasangka baik itu, satu, apa? Dia akan lebih tenang. Dua, lebih mampu berpikir jernih saat menghadapi masalah, nggak gerubak-gerubuk ketika dikasih persoalan. Ketika dia dihadapin, ya Allah, dia sadar dulu, kemudian baru dia cari solusinya. Kemudian orang-orang yang selalu berprasangka baik juga, husnuzon, dia tidak akan reaktif dan nggak emosional, ya. Makanya sebaliknya, suuzon ini, sifat suujon kebalikan dari husnuzon, menumbuhkan prasangka negatif dan mempengaruhi pikiran. Orang-orang yang selalu suuzon itu akan terpengaruhi pikirannya dalam jangka panjang dan dapat menurunkan apa? Kualitas hidupnya. Coba aja cek orang yang selalu berprasangka buruk, bagaimana pikirannya dan bagaimana kualitas hidupnya, ya. Jadi seperti itu. Makanya yang menjadi pondasi akhlak yang terpuji, ya, adalah husnuzon itu melahirkan sifat-sifat seperti apa? Seperti tawakal, yakin bahwa Allah menetapkan yang terbaik. Dia enggak ini. Kemudian dia akan melahirkan sabar, mampu menggunakan reaksi negatif. Artinya apa? Ketika sabar, ya dia pasti bersabar. Yang ketiga, syukur. Menerima keadaan dengan lapang dada, ya. Kenapa? Ini husnuzon ini sebagai akar, ya, dari berbagai akhlak yang mulia, lahirlah. Kemudian ada nggak dampaknya kepada hubungan sosial? Ada dong. Dampak dalam kehidupan sosial ketika kita husnuzon, berprasangka baik, itu kita bisa menghindar konflik antara konflik dan fitnah. Nggak saling mengompori, ya. Kemudian menumbuhkan empati dan pengertian, dia paham, kayak dia tenang. Dan menjalin hubungan silaturahmi, nggak ada putus. Maka penelitian, saya pernah baca buku penelitian oleh Shauki Zuhri menunjuk bahwa husnuzon itu, kata beliau dalam bukunya, dalam penelitiannya, husnuzon itu berbanding lurus dengan tingkatan kebahagiaan, terutama dalam pekerjaan seperti apa? Contoh, driver ojek online yang selalu terpapar stres harian, coba, ya. Kalau dia yakin, ya, pasti dia bisa, pasti. Karena husnuzon ini berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan. Oke, paham ya sampai sini? Kita bab 1 dulu deh, jangan banyak-banyak, ya. 1 dulu, kita belajar dulu, kita pahami dulu husnuzon dan suuzon, ya. Makanya sebelum saya tutup, sebagai refleksi singkat ini, nanti kita lanjutin di kajian berikutnya, ya. Jadi sebab ini refleksi singkat sebagai penutup di bab 1, yaitu coba kita tanya kembali diri kita, apakah aku lebih sering menilai orang dari sisi baik atau buruknya? Mana? Nih, pada malam hari ini sebagai refleksi singkat di bab 1 ini, coba kita tanya, apakah kita sering menilai orang dari sisi baik atau buruknya? Mana yang lebih banyak? Ya, baik buruk 1, lingkar itu. Oh ya, kemarin gue ini buruk 1, gitu. Coba belajar pakai jurnal harian kita, ya. Terus yang kedua, apakah aku sudah yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan padaku adalah yang terbaik? Udah berpikir begitu belum? Tadi yang saya ceritakan tadi tuh di awal kajian tuh, ya, yang saya sedang mau kontrol, tapi ada peristiwa lain yang Allah selamatkan, gitu, ya. Jadi seperti itu. Apakah aku sudah yakin bahwa Allah
takdirkan kepadaku adalah yang terbaik. Apa kita jangan-jangan kita masih menjudge Allah ya. Insyaallah ya. Insyaallah kita refleksikan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sahabat KJL, pada malam hari ini kita sudah belajar di bab 1 tentang memahami bagaimana kita berhusnuzon dan menghindari suuzon ya. Jadi coba kita tanya, kita refleksikan diri kita ya. Pada hari ini kita refleksikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita gitu. Sahabat, sebelum saya tutup kajian ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang benar. Mudah-mudahan semua ini kita belajar bersama, memperbaiki diri, khususnya tema kita pada malam hari ini yaitu belajar berprasangka baik. Yuk mulai hari ini. Nih kita selesai kajian, refleksikan diri kita. Ya, kita refleksikan. Mudah-mudahan ada jalan ke keluarnya. Amin. Ya, akhir kata saya tutup kajian malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan selalu keberkahan oleh Allah dan diberikan nikmat selalu, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa memperbaiki diri dan menata hati, khususnya tentang berprasangka baik kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.